Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemantapan iman dan Islam, sehingga kita masih istiqamah mau belajar dan mendalami agama Allah ini, agar kita paham agama Allah sehingga meningkat kualitas nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. Allah ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah mengingatkan kita dan mengajak kita, hamba-hamba Allah yang beriman, untuk senantiasa tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kita, taubat nasuha. Apa itu taubat? At-taubatu hiya ar-ruju'u ila siratillahi ba'dal inhirafi anhu. Taubat adalah kembalinya manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah manusia lari dari agama Allah, setelah manusia melenceng dari agama Allah, setelah manusia melanggar apa-apa yang diperintahkan Allah dan mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia taubat. Kembali manusia ke ajaran Allah. Kembali manusia ke ajaran agama Allah. Kembali manusia dalam ketaatan kepada Allah setelah dalam hidup ini dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun melakukan kemaksiatan kepada seluruh hamba-hamba Allah, kepada manusia yang ada. Itulah dia taubat. Apakah taubat kita diterima oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang akan menerima taubat manusia, tapi memiliki syarat-syarat, memiliki kriteria-kriteria. Apa kiranya syarat agar taubat manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, salah satu syarat daripada taubat manusia diterima oleh Allah, inilah yang dikatakan Allah di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 17. Apa kata Allah? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Kata Allah, sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah,
itulah dia hamba-hamba Allah dan manusia-manusia yang melakukan perbuatan buruk, melakukan kemaksiatan bijahalah, karena kebodohan dan tidak mengertinya dia terhadap perbuatan itu. Sebenarnya perbuatan itu dilarang oleh Allah, tapi dikerjakannya. Apa kedua kata Allah? Tsumma yatubuna min qarib. Setelah dia melakukan dosa, setelah dia melakukan kemaksiatan, dia segera taubat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ini syarat pertama. Taubat itu diterima Allah. Dosa yang kita kerjakan karena kebodohan kita, tidak mengerti kita itu berbuat dosa. Jangan seperti saudara-saudara kita sekarang ini, yang menjabat katanya mumpung lagi menjabat, yang punya kesempatan katanya mumpung ada kesempatan. Jangan. Kita tahu itu perbuatan dosa. Korupsi itu adalah dilarang oleh Allah. Pembunuhan itu dilarang oleh Allah. Menyakitkan orang dilarang oleh Allah. Membunuh karakter orang itu dilarang Allah. Membuli orang dilarang oleh Allah. Tapi kita kerjakan. Kenapa? Banyak orang bilang mumpung lagi ada kesempatan. Ini kata Allah, kita mengerti itu dosa. Kita mengerti itu adalah larangan Allah. Kita tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kerjakan. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap nantilah kalau sudah tak menjabat, kalau sudah tua, kalau sudah begini, nanti kan bisa taubat kepada Allah. Kata Allah, taubat itu diterima karena dosa yang kita kerjakan kita tidak tahu dan kita tidak mengerti akan perbuatan dosa tersebut. Ini jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu sadarlah saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang punya jabatan. Jangan beralasan mumpung lagi menjabat. Yang punya harta mumpung lagi ada harta. Jangan, kata Allah. Segeralah kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita kepada keampunan Allah. Jabatan, jadikan jabatan untuk membela, melestarikan dan memajukan agama Allah ini. Untuk apa? Kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia. Harta, mari kita gunakan. Mumpung punya harta, mari jangan harta itu kita poya-poyakan. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantu agama Allah, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Mendirikan masjid-masjid dan rumah-rumah ibadah. Untuk mengajak dan masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, syarat pertama taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 18. Kemudian kata Allah, syarat yang kedua adalah antakuna taubah qabla naza' atau qabla al-maut. Yang kedua syarat taubat itu, taubat dilakukan dan dikerjakan sebelum ghargharah, sebelum naza'. Itu bukan di situ kita udah nggak sadar, sudah hampir mati baru kita minta taubat. Inilah taubat yang dilakukan oleh Fir'aun, nggak diterima Allah. Kenapa? Sudah di ghargharah, sudah di tenggorokan ini napas, nggak bisa diterima Allah. Sekaranglah bersegeralah kita kepada keampunan Allah. Jemaah rahimakumullah, syarat yang ketiga adalah ayyakuna halal abdi ba'da taubah afdal min halatin qablahu. Hendaknya keadaan orang-orang yang bertaubat lebih baik sebelum dia bertaubat. Jangan taubat sambal. Ketika kita dapat musibah, kita ingat kepada Allah, kita rajin ke masjid. Sudah seminggu hilang musibahnya, udah kita berbuat maksiat lagi. Ini namanya taubat sambal jamaah rahimakumullah. Jangan. Kata ulama, syarat taubat yang ketiga adalah bagaimana kita, keadaan kita lebih baik dari sebelum taubat. Yang keempat, mudawamatut taib
'ala syu'ur bil khauf. Orang-orang yang bertaubat merasakan dan selalu perasaan dia takut untuk kembali melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Ini yang keempat. Jadi kalau kita mau diterima taubat kita, selalulah kita merasakan takut untuk terjerumus dari perbuatan dosa, untuk kembali mengulangi perbuatan dosa tersebut. Inilah syarat yang keempat. Dan yang terakhir, syarat kelima daripada taubat kita diterima oleh Allah adalah an-nadam, penyesalan. Menyesallah kita terhadap dosa yang kita lakukan. Menyesallah kita terhadap perbuatan buruk, baik kejelekan kita kepada masyarakat maupun kepada orang lain. Inilah diantaranya. Apa itu? Penyesalan kita. Salah satunya adalah an-nadamu ala ma madha. Menyesal kita terhadap apa-apa perbuatan buruk yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan yang kedua penyesalan tadi apa? Al-azmu ala tarkil audi ilaihi abadan. Apa itu? Berusaha agar jangan kembali lagi kita berbuat dosa. Berusaha kita untuk kita cegah agar jangan sempat kembali kita melakukan dosa dan kesalahan tersebut. Apakah lewat perkataan kita kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, atau kita telah memakan makanan ataupun harta orang tersebut, atau kita telah merusak nama baik dan citra dia. Ketika kita taubat, betul-betul kita penyesalan agar jangan terulang kembali. Kalau memang kita memakan harta dia, ada harta kita, kembalikan harta yang orang-orang yang telah kita makan hartanya. Seandainya kita merusak nama kebaikannya, minta kita maaf kepada orang-orang yang telah kita lukai tersebut. Ini saja jamaah rahimakumullah, agar taubat kita diterima oleh Allah ada 5 syaratnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadilah kita taubatan nasuha, orang-orang yang taubat terhadap dosa yang kita lakukan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.